Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Abdullah Mubarak rahimahullah pernah ditanya oleh murid-muridnya, kenapa lama tidak muncul, tidak nampak? Katanya, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Saya beberapa hari ini bertemu Nabi dan para sahabatnya. Bertemu dengan Nabi dengan para sahabatnya. Ini kalau dapat riwayat ini oleh orang sufi, oh, langsung bisa jadi wali. Ya, langsung jadi wali. Dan akan dikatakan Nabi masih hidup, sahabat masih hidup, bisa kembali setelah mati. Makanya Abdullah Mubarak ditanya oleh muridnya, kaifa kunta ma'an Nabi SAW wa ashabihi wa qad baliyat ramsuhum, padahal jasad-jasad mereka sudah hancur. Gimana kebersamanya? Qala kuntu ma'a hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa athari sahabatihi al-kiram. Beberapa hari ini saya menelaah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan atharnya para sahabatul kiram radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyil kiram, ini berkaitan dengan perkataan seorang ulama Ahmad ibn Sabbuya yang mengatakan, man arada ilmal qabri fa alaihi bil athari wa man arada ilmal khubzi fa alaihi bil ra'yi. Yang tahu terjemahannya tunjuk tangan. Enggak dong, kabarnya orang Batam ini pandai bahasa Arab? Enggak sih, baru dengar ya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum. Itu artinya? Enggak. Masya Allah. Man arada ilmal qabri fa alaihi bil athari wa man arada ilmal khubzi fa alaihi bil ra'yi. Siapa yang ingin ilmu kubur maka mesti memakai athar, memakai hadis dan riwayat dari Nabi dan sahabat. Sebaliknya, wa man arada ilmal khubzi, siapa yang ingin ilmu roti, maka hendaklah menggunakan logika dan pendapat. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Tidak tahu juga. Alhamdulillah. Berarti kalau tidak tahu perlu saya tambah. Kalau tidak selesai gitu. Alhamdulillah. Siapa yang ingin ilmu selamat di kuburan, selamat di kuburan, ditanya oleh mungkar dan nakir, soalnya sudah sampai kepada kita. Apa pertanyaannya? Man rabuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Tidak hafal soalnya, tapi dia yakin lulus. Dia yakin lulus. Tuan-tuan lebih hebat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi selalu berdoa meminta selamat dari ujian pertanyaan di kuburan. Masa antum sudah katanya pasti lulus karena sudah dapat bocoran? Nah, ma'asyiral kiram, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Oh, setelah mati ada ujian lagi, iya. Wa a'udzubika min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Kapan doa ini sering dibaca oleh Nabi? Ayo yang tahu. Di tahiyat akhir. Masya Allah. Antum sudah makan malam? Nanti makan malam di mana? Bareng saya. Oh iyalah. Alhamdulillah bareng saya. Kalau enggak saya kasih makan malam. Kajian dulu. Siap. Alhamdulillah. Berarti tidak jadi mana, selamat ya. Ini antum punya anak
Berapa orang? Satu aja, miskin. Ya lah, enggak apa-apa, untung satu. Anak antum suka yang warna-warna kuning? Yang benar nih, antum suka warna merah? Yang merah? Saya tengok dulu ada apa enggak ya. Yang ada warna jingga, warna kuning, terus abu-abu. Minimal biru 2. Ini kosong pula. Saya lihat bilik yang lain. Ini bilik terlarang sebenarnya. Ya. Oh ada. Masalah. Enggak ada tuh. Kalau sudah keluar tidak boleh masuk lagi. Kecuali nanti. Dah, ambil cepat. Nanti berubah niat. Jangan berubah niat. Maaf. Jazakallah khair. Syukran. Ini doa sering dibaca Nabi di penghujung salatnya. Jadi mesti selamat di kuburan. Selamat di kuburan itu adalah selamat di hari kiamat nanti. Dan soalnya sudah diketahui orang semuanya. Tapi apakah semua bisa menjawab? Tidak. Tidak semua bisa menjawab dengan benar. Makanya Nabi alaihissalam di sini pentingnya kita belajar ilmu al-qabr, ilmu kubur, dan itu akan tuan-tuan dapatkan di dalam sirah Nabi alaihissalam. Dengan belajar sirah Nabi alaihissalam, kita diizinkan masuk ke kamar-kamar Nabi alaihissalam. Antum boleh masuk kamar saya? Hah? Tidak bisa. Tapi dengan sirah, semua rahasia kamar Nabi bisa kita ketahui. Karena tak satu pun dari kehidupan Nabi yang patut dirahasiakan. Sampai bagaimana dia berhubungan dengan istrinya menjadi contoh yang patut untuk diikuti. Sahih? Hah? Dari dulu orang berhubungan seperti hewan, tetapi setelah dengan sirah Nabi alaihissalam kita diberikan kebaikan demi kebaikan, padahal melepaskan syahwat, melepaskan nafsu, tapi menjadi ladang pahala. Law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana. Tidak banyak, dah hafal ni. Dah lama tak? Hah? Wa jannibis syaitana ma razaqtana fa innahu dha qaddara lahu bainahuma alwaladu la lam yadurruhu syaitanu abada. Andainya seseorang mendatangi istrinya lalu membaca bismillah dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan kami dari syaitan, wa jannibis syaitana, dan jauh syaitan, mimma razaqtana, dari rezeki yang engkau berikan dengan hubungan ini, lam yadurruhu syaitanu abada. Kalau diberi rezeki pada alam itu, maka syaitan tak bisa mendatangkan mudarat bagi anak itu. Allah dijamin tidak berpengaruh syaitan kepadanya. Makanya di sini pentingnya ayah itu salih, ibu itu salihah, supaya setiap kegiatan kehidupan sehari-harinya berguna seperti bergunanya Nabi alaihissalatu wassalam. Dengan sirah nabawiyah menjadikan negeri Arab yang kering kerontang, yang tidak menjanjikan secara ekonomi, yang tidak dilirik dan tidak membuat orang tertarik untuk datang kepadanya, menjadikan negeri Arab menjadi pusat perhatian dunia semuanya, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman. Yang beriman seperti kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya, waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, ya Allah jadikan hati-hati manusia cenderung kepada mereka. Orang-orang yang mencaci maki dan mencela, misalnya yang mengurus 2 tanah suci hari ini,
rindu nak naik haji? Yang bilang-bilang Wahabi itu kira-kira rindu tak naik haji? Rindu ya. Subhanallah. Pada sana banyak zombie. Hah? Pernah tuan haji? Umrah? Saya masukkan ini nanti. Nah, katanya banyak zombie sana, tapi hatinya rindu kepadanya. Subhanallah, kaum muslimin muslimat. Doa seorang Khalil Ar-Rahman yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang kering tapi dengan sirah Nabi alaihi salatu wassalam menjadi negeri yang menghasilkan buah-buah dari semua yang ada di dunia, ada di situ. Dan tidak semua yang ada di situ ada di seluruh dunia. Allahu Akbar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan mengikuti sirah Nabi alaihi salatu wassalam, kita sampai kepada detak jantung Nabi alaihi salatu wassalam, perasaan Nabi alaihi salatu wassalam. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Barangkali kamu hendak membidasakan dirimu alla yakunu mu'min, karena mereka tidak mau beriman. Naam, ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika lalu yazakka atau yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kalau bukan Al-Quran membukakan ini kepada kita dengan terang-terangan, kita nggak tahu bagaimana Nabi alaihi wasallam tidak senang. Sahih. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu yang menjadi sebab turunnya ayat ini, dia tidak melihat wajah Nabi. Abasa, engkau bermuka masam. Dia bermuka masam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian watawalla, berpaling. Nampak oleh Abdullah bin Ummi Maktum yang buta? Nampak? Tidak nampak olehnya. Tetapi subhanallah, sirah menyingkap ini kepada kita bahwa Allah tidak merestui tindakan Nabi. Walaupun sebenarnya Abdullah bin Ummi Maktum, kalau bukan karena Allah yang beritakan dalam wahyu yang dibacakan sampai hari kiamat, Abdullah bin Maktum tidak tahu. Tapi Allah ajarkan Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya walaupun orang yang tidak mengetahui sama sekali sikap kita yang membuat dia tidak senang, tetap tidak boleh dilakukan. Sekarang kita banyak menghibah orang tuh nggak tahu kan, tapi apakah boleh dilakukan? Boleh nggak menghibah orang? Kenapa sering? Tadanya nggak boleh, tapi kenapa sering? Ya enak, senang hati kita goreng. Yang nama gorengan selalu sedap. Goreng ayam sedap, goreng pisang sedap, goreng ubi sedap. Makanya berita yang digoreng sedap. Sahih. Apalagi kalau berita itu tentang ustadz pula. Kan nampak kemarin Ustadz Sianu dipanggil. Wih, luar biasa, berjingkak-jingkak orang kesenangan. Digoreng, karena memang gorengan itu sedap. Gorengan itu sedap. Kayaknya tidak ada orang Indonesia yang tidak suka gorengan, apalagi goreng kerupuk. Ada yang tidak suka kerupuk di sini? Kayaknya nggak ada. Kayaknya yang tidak suka kerupuk kabarnya orang Sulawesi, kurang suka kerupuk. Tapi dikasih dimakannya juga. Iya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam tidak tahu kita, tetapi setelah ditegur oleh Allah, dibacakan ayat ini, dia yang harus menyampaikannya dan dia menjadi objek dari teguran itu. Alhamdulillah, Nabi tak pernah memarahi Abdullah bin Ummi Maktum. Kamu gara-gara kamu dimarahin Allah. Itu ya. Besok tengok-tengoklah dulu nak datang. Ada sirah yang mengungkapkan ini kepada kita. Makanya kalau kita ditegur gara-gara seseorang karena kita bersalah, kenapa marahin dia? Apalagi kalau menyalahkan orang yang tak ada sangkut paut sama sekali dengan
teguran yang kita terima. Padahal Nabi ayat ini dibaca di mihrab-mihrab, dibaca oleh imam-imam sehari-hari kiamat. Tapi apakah menjatuhkan martabat Nabi? Menjatuhkan martabat Nabi? Tidak ada. Beginilah Nabi mengajarkan keikhlasan menerima kapanpun salah diperbaiki. Itulah maknanya maksumnya Nabi SAW tak dibolehkan berbuat salah kecuali langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berubah dari orang yang biasa tersinggung karena ditegur menjadi orang yang siap salah. Ini Pak polisi, Pak tentara kan gitu kan, ditampar sama apanya, siap Pak, kan ya. Kamu diturunkan pangkat, siap. Dipecat tidak hormat, siap. Siap. Subhanallah. Dan ini yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang pelajari sirah Nabi SAW. Sirah juga mengungkap kepada kita ketika Nabi SAW ditarik bajunya dari belakang, beliau sebagai kepala negara sampai merah lehernya. Habis itu orang tu minta proposal, ngajukan proposal, minta ditanda tangan. Gimana kira-kira? Ketua DKM masjid aja kan tidak bisa menerima. Ditarik kerabaju di belakang, merah leher Nabi dibuatnya. Habis dia bilang, ya Muhammad, lo ya Rasulullah, ya Muhammad, atini min malillah allazi atak. Wahai Muhammad, beri saya harta milik negara, milik Allah ya, bukan milik negara, milik Allah yang Allah berikan kepadamu. Nabi tersenyum, lalu suruh sahabat yang berinstansi terkait, kepala dinasnya, tolong berikan dia haknya. Masya Allah, di tengah-tengah para sahabat yang memuliakan dan mentazim Nabi, datang seorang badui. Ya Muhammad, ya bani Abdul Muttalib, innakum qaumun mutl. Kalian ini adalah orang-orang yang suka nunda-nunda bayar utang. Bayar utangnya telah Nabi berutang kepadanya, minta depan umum. Cuman antum pejabat tinggi, Pak Bupati, Pak Wali Kota, utang lama tidak bayarnya. Gimana kira-kira? Dia mau bayar, hendak dia mau bayar, suruh ditangkap gitu kan. Dan Nabi SAW hanya perintahkan kepada instansi terkait, perintahkan diperintahkan keluarganya untuk membayar hutangnya kepada orang. Padahal dituduh orang-orang yang tak mau bayar hutang. Kira-kira itu sifat Nabi SAW? Entah. Bukan sifat Nabi SAW menunda-nunda. Tapi cuma memang belum ada. Hanya dia minta yang lain untuk bayarkan dulu, berhutang lagi. Masyarul kiram rahmatullah. Ada yang lebih dahsyat lagi. Orang Badui bilang ke Nabi SAW, ya Muhammad, hamilni ala hadabbati, tolong bantu saya mengangkat barang ke atas tunggangan saya. Kau bayangkan, sesungguhnya kamu menolong saya bukan karena hakmu tapi Allah. Dipaksa Nabi membantu mengangkat, minta pun kasar gitu. Tapi Nabi mengajarkan dengan dalam sirahnya kaum muslimin. Akhirnya Nabi membantunya tanpa mengomel apa-apa. Ini menunjukkan lagi bahwasanya orang-orang Arab yang dulu enggan untuk diperintah. Orang Arab itu termasuk yang enggan diperintah, apalagi orang yang bukan suku dan sekabilah dengannya. Sirah telah membuat itu hilang, bahwasanya ada kewajiban taat kepada pemimpin yang ditunjuk. Dan sebaliknya, pemimpin juga harus selalu berkhidmat kepada rakyat, walaupun rakyat kadang menyakitkan. Demikian juga para pimpinan-pimpinan, ya baik di masyarakat, walaupun kadang-kadang anggota masyarakat tidak menghormati, tapi kewajiban harus tetap didirikan, keadilan harus tetap diberikan. Bukan hanya menegakkan atau memberikan hak orang-orang yang menyenangkan dan tidak memberikan kepada yang tidak menyenangkan, memberikan pada yang dekat-dekat dan menghindarkan atau tidak memberikan pada yang jauh-jauh. Ma'asyiral kiram, datang A'rabi sekarang nak berguru pada Nabi, tapi tidak menjaga adab.
Ya Muhammad, inni sa'iluk. Hai Muhammad. Sopan tak bilang Muhammad sama Nabi? Hah? Terus pakai apa? Sayyidina. Hah? Kau tertawa tuan-tuan. Pakai Sayyidina. Hah? Baik. Ma'asyiral kiram dia lagi. Harusnya bilang ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Sah? Sah? Mana Nabi Abdul bilang ya Rasulullah atau ya Sayyidina? Hah? Ma'asyiral kiram. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Inti yang disifatkan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala pada Nabi alaihi salatu wasallam dah, ya Muhammad. Hai Muhammad, inni sa'iluk. Saya bertanya, bamusaddidun alaik. Tapi ingat, saya tegas-tegas saja. Pernah tuan-tuan bertemu dengan jemaah yang bertanya kayak gitu? Hah? Dasman, saya nak bertanya ya, tapi jangan tersinggung. Saya tanya dengan keras dan tegas-tegas. Kira-kira gimana? Yang lain dah pucat nih. Ya, ini jangan-jangan Ustaz nanti emosi. Kalau emosi pasti tidak baik jadinya. Sah? Hanya keluar komentar besok, memang dasar dai Wahabi keras tidak jelas. Saya enak. Bukan sedikit, tapi Nabi alaihi salatu wassalam dah. Nabi hanya menjawab karena dia tidak berbahasa basi. Nabi pun hanya sekedar mengatakan salma badalak. Silakan bertanya apa yang kamu tanya. Sah? Silakan tanya apa yang hendak kau tanyakan. Lalu dia bertanya ini dan itu. Subhanallah. Guru sebagai murid harus sabar dengan kerasnya guru. Maka guru harus lebih sabar dengan kenakalan murid. Ini kan murid-murid nakal semua nih, rakyat-rakyat nakal semua. Sirah Nabi mengajarkan kepada kita dari bahwa guru punya hak mutlak terhadap murid. Tidak boleh membantah, tidak boleh banyak tanya. Tapi Nabi memberikan peluang untuk bermusyawarah, peluang untuk bertanya. Walaupun dari sisi adab kurang. Naam, murid kurang beradab, guru wajib mengajarkan adab. Bukan tambah tidak beradab. Ini gara-gara murid tidak beradab, keluar penghapus, kena mata murid. Itulah makanya keluar sekarang aturan bahwa kalau main tangan di sekolah, guru dilaporkan. Sah? Iya dah. Tidak belajar sirah murid apa guru itu dah. Tidak belajar sirah Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana menangani murid-murid yang nakal-nakal itu. Murid nakal, guru lebih nakal. Padahal dulu pepatah mengatakan kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru kencing berlari, murid kencingi guru. Ini dah guru pula yang lebih mengikuti kejahatan muridnya. Akhirnya dibuat aturan yang tidak benar pula. Asal sedikit dicubit, akan sedikit dirotan, berurusan dengan yang berwajib. Bahkan ayah dan ibu pun tak punya hak lagi menghukum anaknya. Suami tidak punya hak untuk mengajari istrinya. Gara-gara suami yang lain itu tidak mengetahui bagaimana Nabi SAW menangani masalah rumah tangga. Allah musta'an. Sirah merubah sejarah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Dulu orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, bahkan orang-orang Ajam beragama menurut pikiran dan perasaan. Masih ingat? Pikiran dan perasaan. Mana yang lebih tahan pikiran dari perasaan? Mana yang lebih tahan lama, pikiran dan perasaan daripada ilmu? Tidak tahu jawabannya, besoklah. Bahan asli dengan bahan sintetis. Besok aja ya. Jawabannya besok. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Mereka beragama sesuai rasa dan pikiran. Lalu Nabi dengan sirahnya mengajarkan
bahwa kalau pikiran boleh diadu dengan pikiran, tapi kalau wahyu dan pikiran, maka pikiran mesti mengalah. Ketika Nabi SAW melakoni perang besar pertama dalam Islam. Adik tahu enggak perang Islam yang besar pertama? Perang apa namanya? Enggak tahu ya? Ada adik-adik yang kecil-kecilnya yang tahu? Antum dah kecil lagi ya. Orang besar nih. Hah? Hah? Perang Badar, sahih. Ada anak kecil? Ada berapa orang? Nggak tahu anaknya. Anak antum yang masih kecil berapa orang? 4, kecil semua. Suka warna apa juga? Tapi jangan mengada-gada sih. Ini tadi mengada-gada dia. Dia suka warna apa? Yang sering antum berikan sama mereka warna apa? Kuning. Kan ini jujurnya. Antum sering dikasih warna merah ya? Sering kasih warna merah sama anaknya? Oh, biru tapi 2. Kalau ini kuning katanya. Kalau kuning banyak, ya aman. Berapa tadi? 4 ya? 4 orang? Saya cari yang baru-baru. 4, Masya Allah. Biru suka juga? Enggak ya? 1, 2, 3, 4. Silakan Ustaz. Ini sama anak ya? Iya, barakallahu fiik. Ini ongkirnya. Iya, ongkir kan enggak banyak kan? Nah, kan serumah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dia menjawab atas nama anaknya tadi. Perang Badar. Di awal sebelum mulai pertempuran, Nabi membuat markas. Karena perangnya tidak direncanakan. Rencananya hanya mengambil harta benda mereka yang dirampas oleh orang-orang Quraisy dengan zalim di saat mereka hijrah. Rata-rata sahabat hijrah tidak bawa apa-apa. Maka Nabi ingin mengambil barang itu, harta-harta itu dari orang Quraisy. Ternyata ada seseorang dari Bani Ghifar yang masih bersekutu dengan orang kufar, orang Quraisy. Mereka mengirim berita cepat ke Mekah. Akhirnya datang pasukan dengan kekuatan 1000 pasukan. Umat Islam hanya 313 orang. Masya Allah. Di tahun keberapa itu? Antum udah jawab tadi. Tahun keberapa? Balik lagi nampaknya. Tahun kedua. Uhud aja tahun ketiga, masa tahun keempat? Nah, tahun kedua Hijriyah. Di bulan apa? Silakan. Ahsan, Masya Allah. Sini sayang. Masih suka warna kuning? Masih? Sini. Itu adiknya ya? Itu adiknya? Iya, untuk adik sekali. Masya Allah, barakallah. Ini buat kamu, ini buat adik ya. Masya Allah, jazakallah khair. Baik. Apa yang saya tanya tadi? Oh, bulan apa? Dia tahu bulan Ramadan. Tahu ayatnya? Tahu ayatnya? Nah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Di waktu itu Hubab ibn Munzir bertanya ke Nabi SAW. Nabi awalnya ngambil lokasi Badar di depan antara mereka dengan musuh. Coba lihat Hubab bin Munzir rahimahullah radhiyallahu anhu, sebelum menyebutkan pendapatnya dia tanya, ya Rasulullah, hal hadza wahyun uhiya ilaik? Ngambil posisi di sini ini karena wahyukah atau ra'yun wa makidah, atau ini sekedar pendapat? Sekedar pendapat. Kenapa dia tanya itu? Sebab kalau wahyu mereka hanya punya satu jawaban. Ada yang tahu? Sami'na wa ata'na. Ramai yang jawab sih. Gimana lagi? Sami'na
wa ata'na. Untuk hadiah. Masya Allah. Tak boleh pula jual beli sini ya. Baik, bukan jual beli. Tanda jasa. Sini saya. Kamu sudah berjasa ngantar ke sini. Nah, orang buat baik itu harus balas yang baik. Jazakallahu khair. Ma'asyiral kiram. Apa tadi? Ya apa? Sahabat kalau wahyu tidak ada bicara lagi. Lalu kata Nabi jawab, bal hiya ra'yun wa makidah. Ini hanya sekedar pendapat dan strategi. Kalau gitu ya Rasulullah, laisa hadza huwa ra'yu. Ini bukan pendapat yang benar. Karena pendapat bisa salah, bisa benar. Tapi kalau wahyu pasti benar, kecuali Pak Wahyu. Nah, kalau Pak Wahyu belum tentu benar juga. Tapi kalau wahyu pasti benar. Ini sirah mengajarkan kita bahwa wahyu wajib diterima. Tapi kalau sudah pendapat masih bisa untuk ditarik ulur. Makanya dalam agama Nabi mengajarkan, sirah mengajarkan, kalau sudah qala Allah wa qala Rasulullah tidak ada pilihan. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut seorang mukmin laki-laki dan mukminah perempuan apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perintah, mereka menolak dan mengambil pendapat mereka sendiri. Ketika disebutkan oleh Nabi SAW ini sekedar pendapat dan strategi, kata Habab bin Munzir, la ya Rasulullah, ini kok tidak benar. Sebab apa? Sebab air ini harus kita miliki. Harus kita miliki. Sebab kalau kita mundur, kita tidak dapat air. Sah? Tapi kalau kita mundur, air di belakang kita masih tetap dapat minum. Nah, kalau perang kan, kalau tengah perang boleh untuk membuat musuh menderita kan? Boleh? Hah? Antum jangan keras-keras sekali radikal antum. Nah, kalau perang memang begitu. Bagaimana cara? Ya dibolehkan. Kecuali hal-hal yang terlarang, misalnya kaum wanita tak boleh dibunuh, orang-orang tua tak boleh diganggu, syekh-syekh, ulama-ulama yang tak ikut perang jangan dibunuh, sah, jangan membakar dan sebagainya. Ma'asyiral kiram rahmati Allah, as-sirah merubah ini. Ma'asyiral kiram, yang dulu mereka semuanya berdasarkan ra'yun, pendapat dan perasaan, sehingga mereka menyimpang. Sekarang dikembalikan oleh Nabi SAW melalui sirah Nabi SAW bahwasanya kalau sudah Allah dan Rasulnya yang memilih dan mengatakan, tidak ada cerita lain. Tapi ketika disebut pendapat, ini pendapat yang benar. Akhirnya Rasulullah SAW menerima pendapat Habab bin Munzir radhiyallahu taala anhu dan maju ke depan, sehingga mata air Badar berada di belakang mereka. Akhirnya Allah berikan illa tansuruhu faqad nasara, ayat namanya, ketika Allah memberikan mereka kemenangan di saat dua pasukan bertemu di Yaumul Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, di hari pembeda antara barisan kebenaran dengan barisan kebatilan, yaitu di hari Allah menangkan pasukan kaum beriman. Kaum muslimin dan muslimat, ini mengajarkan kepada kita bahwa sejarah Nabi SAW menunjukkan bahwa bila itu dari Allah dan wahyu, tidak ada lagi bicara, tidak ada lagi pendapat di dalamnya. Inilah yang disepakati oleh para ulama kita, la ijtihada ma'an nas, tidak boleh berijtihad kalau ada nas. Sirah nabawiyah mengajarkan kepada kita untuk mengetahui kebaikan orang yang tidak bisa diberikan orang lain, walaupun dia berbuat kesalahan yang fatal. Sirah mengajarkan kita
ketika Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu membocorkan atau ingin membocorkan rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi Makkah, maknanya untuk mengembalikan Makkah ke pangkuan Islam. Fathu Makkah tahun keberapa? Tidak ada yang tahu. Tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Dia kirim surat bersama seorang wanita. Coba lihat. Coba wanita kan waktu itu tak dicurigai. Kalau laki-laki pergi dari Madinah ke Makkah itu dicurigai. Maka dikirim melalui seorang wanita. Isinya apa? Membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi didatangi oleh Jibril. Makanya jangan coba-coba untuk menipu Nabi alaihi salatu wassalam. Datang Jibril mengatakan bahwa di tempat itu temukan seorang wanita membawa surat untuk orang Mekah. Maka Nabi SAW mengirim 2 orang sahabatnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan yang kedua kalau tidak salah Muhammad ibn Maslamah. Pergi duanya 2 orang sahabat junior. Dan di waktu itu maka seperti yang disampaikan Nabi SAW, bertemu di tempat itu seorang wanita. Lalu Ali langsung dengan tegas mengatakan, Alkitab, keluarkan suratnya. Wanita tadi tentu berkelit dia karena dapat bayaran. Sah? Dapat bayaran kan? Orang bayaran ya pasti ingin selamat, jangan sampai terbongkar siapa orangnya. Sahih? Tapi Ali bin Abi Thalib, ma kazaballahu wala rasuluh, Allah dan Rasulnya tak pernah dusta. Kan Nabi yang bilang ada surat di tempat itu, persis tempatnya, dengan seorang wanita dan wanita. Ma kazaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Rasulullah tak pernah dusta. Ini berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sejarah berubah bahwa kalau wahyu wajib benar. Wajib benar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetap wanita itu tidak mau, akhirnya Ali mengeluarkan jurus pemungkas. Jurus pemungkas. Jurus apa? Sinar matahari. Jurus pemungkas. La ujarridannaki, kami telanjangi, atau kau serahkan, au tusallimin alkitab, atau kau serahkan surat itu. Mendengar dan Ali serius akan menelanjangi, kan pasti disimpan di badannya kan ya, kami telanjangi kamu atau serahkan. Boleh tidak menelanjangi ketika waktu itu? Kalau antum diutus Nabi waktu itu, boleh nggak? Ya Syekh, nah disitulah yang melarang kita menelanjangi Allah. Sah? Sahih? Boleh tak menelanjangi wanita? Boleh tak? Boleh kalau sudah akad. Antum belum pernah ya? Tidak boleh, betul itu, tidak boleh. Tetapi karena maslahat agama, bahkan wajib. Bahkan wajib. Makanya kaum muslimin dan muslimat, riba haram, dosa besar, sah, mengikis amal kita. Tetapi kalau untuk kemaslahatan agama, fulan hafiz kadzab, si fulan memang hafiz tapi pendusta. Ada hafiz pendusta? Bukan Pak Hafiz ya, mohon maaf ya, saya bicara bukan dengan hafiz zaman sekarang, hafiz zaman dulu, zaman riwayat. Ada perawi hafiz tapi kadzab, ada. Tapi ini hanya sifatnya sedikit dan ganjil gitu. Harusnya kalau sudah hafal hadis, hadis melarang berdusta. Cuman ada subuhat berdusta untuk kemaslahatan Nabi SAW, boleh. Boleh buat, kata Nabi SAW mengatakan, man kadzaba alayya Muhammadan falyatabawa maq'adahu min nar. Maka zaman
Rasulillah. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada akad karena ini maslahat agama lebih besar daripada maslahat menjaga aurat wanita itu. Jelas? Walaupun sebenarnya itu kan ancaman, kan tidak jadi ditelanjangi. Mendengar ancaman itu dikeluarkan surat. Nih, Faiza, ternyata di situ ada tanda tangan sahabat senior. Jadi kadang-kadang senior mungkin salah. Woi, Ustadz senior mungkin salah. Tuan-tuan sudah bilang siap salah. Jelas? Jelas? Karena orang Nabi saja siap disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sah? Jelas? Makanya maka Nabi tidak ada kesalahan yang tersisa karena setiap salah Allah perbaiki. Kalau kita setiap bikin dosa turun ayat. Weh, setiap kita buat salah turun ayat. Berarti kita tidak maksum. Ustaz setiap salah berfatwa turun ayat. Hah? Tidak. Tapi kalau Nabi salah berfatwa langsung turun ayat. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Lanjutkan. Tabtaghi mardata azwajik. Hai Nabi, kenapa kau haramkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu? Gara-gara mencari keridhaan istri-istrimu. Tahu tidak tuan-tuan kisahnya? Gara-gara madu, terjadi masalah antar madu. Paham? Gara-gara madu terjadi persekongkolan antar madu. Paham? Enggak ya. Jadi salah istri Nabi Zainab menghadiahkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam madu. Menjelang Nabi pindah ke tempat istri yang lain. Akhirnya karena tahu dia minum madu di rumah madu, akhirnya berubah jadi madu pahit. Madu pahit. Nanti kalau datang Nabi ke rumahmu ya bilang mulutnya berbau maghafir, yaitu bau tidak enak, itu tidak sedap. Lalu sepakat berdua tuh. Datang Nabi, bau mulutnya. Padahal Nabi itu lebih harum dari kasturi mulutnya, woi. Tidak tahu tuan-tuan? Tidak yakin nampaknya ya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Badannya wangi semua. Makanya keringat beliau diambil orang untuk barakah. Tapi kata kabarnya sampai sekarang masih ada ya. Masya Allah. Botol keringat sudah ada zaman itu ya, masalah sterilisasi. Ala kulli hal. Antum gampang sekali percaya. Memang kalau tak berilmu tak kecuali dinantarang. Allah Ustaz. Kaum muslimin muslimat. Di mana tadi kita? Simpang tadi di mana? Bukan. Hah? Nah, bahwa orang yang baik berbuat kesalahan dan bukan itu kebiasaannya, bukan ahli maksiat. Lihat bagaimana Nabi menyikapi. Ya, sejarah dengan sirah akan berubah. Nabi alaihissalam ternyata di surat itu ada tanda tangan sahabat ahli Badr yang ikut perang Badar. Ini dosa besar, mengkhianati Islam, membocorkan rahasia ke musuh. Tentu ujung-ujungnya kita kalah, sah? Betul enggak? Tuan-tuan sekarang nak bocorkan berita ke Israel, untuk membantu Iran. Nah, gimana kira-kira ya? Ya. Israel kalah, Iran menang, juga tidak menguntungkan Islam. Israel menang, Iran kalah, juga tidak merugikan Islam. Tapi banyak yang tertipu dengan drama yang sedang berlangsung. Makanya antum suka nonton drama.
masih nonton drama? Tidak lagi, alhamdulillah. Makanya yang tidak ikut nonton drama tidak tertipu oleh drama ini. Tapi kalau biasa referensinya drama akan mudah tertipu oleh drama ini. Seperti saya sampaikan tadi. Tadi siang itu tadi apa ya? Tadi siang ya. Ya, seorang bapak-bapak orang Saudi nonton drama Mesir. Masih ingat cerita itu? Kita harus ceritakan beberapa tahun lalu. Orang memang masih ceritanya namanya begini. Orang Saudi nonton drama Mesir di malam bulan purnama. Filmnya di malam bulan purnama. Dua sejoli. Apa maksud dua sejoli? Sepasang suami istri ya. Kalau sejoli tidak itu juga ya. Orang yang masih pacaran belum sah. Memang mesra itu banyak romantisnya sebelum sah. Kalau sudah sah, lihatlah nanti akhirnya. Dia di dalam film itu sang laki-laki mengatakan sambil menunjuk ke atas, ya habibati, azizati, wahai kekasih. Sama istri pernah tak bilang kekasih lagi? Masih, alhamdulillah. Antum mau lihat di HP saya. Nah, di HP pun masih ditulis kekasih. Lambat pula keluarnya. Ada sinyal ya. Nah nih, nampak saya? Masa ya? Kalau dia lihat HP saya senang nggak dia? Senang nggak? Nah, buatlah pula kayak gitu. Nah, kekasih. Anda ini baru 2 tahun nikah, tidak ada lagi dikasih saja. Sahih saya? Nah, jadi bilang azizati, wahai sang kekasih, subtil amar, dengan lahja Mesirnya, kamu lihat enggak sang rembulan? Karena memang ada sutradaranya, tentu jawabannya mesra pula. Ayo, inawhidu. Betul, indah sekali. Tentu jawabannya inti ahla minal amar. Kamu yang lebih indah dari rembulan. Apa yang terjadi setelah itu? Jangan ditonton lagi. Dikat. Bapak tadi merasa nak mengulang kembali hari-hari yang lama dulu. Diajak pula istri di malam bulan purnama ke Padang Sahara untuk santai berdua. Anak-anak ditinggal di rumah mertua. Setelah bentang tikar, makanan, minum, sambil makan dan minum tadi, dia bilang, Ummu Muhammad, ibunya Muhammad, kan sudah punya anak kan, subtil kamar, dengan lahja Saudi pula, Hamzah Qaf jadi lain, subtil kamar, kau lihat tidak sang rembulan? Karena tidak ada sutradara yang ngatur, sang istri salah paham, salah persepsi. Apa dia bilang? Aywa, tazunnuni amya. Iya dong, kamu kira saya sudah buta? Kira-kira setelah itu apa yang terjadi? Jangan itu lagi. Jadi memang tidak semua drama itu kejadian aslinya seperti itu. Maka oleh sebab itu untuk bercinta tidak perlu nonton film drama. Biar kita sajalah yang bikin sentuhan-sentuhan, bikin gaya-gaya, kiat-kiat bagaimana untuk menarik masing-masing pasangannya. Saya ditanya kemarin di kajian di waktu itu kami bersama, kajian bersama di daerah Rahul, Ustadz, gimana caranya Ustadz supaya hati suami kami tidak berpaling ke yang lain? Saya jawab, buat suami ibu tak jemu mandang ke ibu, kan ya? Tak jemu pandang tak jemu, ya gitu kan? Kita manis tapi pandang tak jemu, tak bosan melihatnya. Gimana tak bosan melihatnya? Tengoklah, antum tak bosan makan di warung, sah?
apalagi di kafe. Apa sebab pas datang, Mas, apa kata sambutannya? Silakan masuk Pak, silakan masuk Om, ya betul. Pas kita masuk rumah, apa kata istri kita? Apa dia ambil pulangnya? Atau ya di telepon misalnya 15 menit menjelang sampai di rumah, maksudnya supaya kalau habis masak mandilah dulu pakai wangi-wangi kan. Pas keluar assalamualaikum, jawabannya waalaikum, tidak tahu jawaban salam saya. Waalaikumsalam sayang. Lihat dulu lah, ada lagi enggak sayang tuh masih ada? Di film ada, di drama ada, di rumah kayaknya ada jarang. Kalau ini wajah-wajahnya jarang. Saya iya, ternyata sampai di rumah pun keadaan tak berubah, masih berbau belacan. Tahu belacan? Masih bawa tempuyak. Apa guna di telepon tadi? Atau ketika masuk rumah sedang ada di dapur, di belakang atau di mana? Tentu beda lah kan. Ketika masuk antum ke warung atau kafe, Mas, silakan masuk katanya kan. Habis itu dengan cekatan dia bawa buku menu. Mau minum apa, makan apa. Ada nggak sekarang istri kita bilang, Mas mau makan apa? Dah, anak makan dah. Cuna apa cunya? Dah. Sahih? Berarti wajarlah ketika dia pagi tadi sarapan di warung kan, selalu dengan mau apa bang, kan itu kan. Di rumah enggak. Gimana kira-kira? Jadi rahasianya bikin istri, suami, ibu tak bosan melihat ibu. Kalau bosan melihatnya itulah keluar pernyataan orang dulu, orang sana, orang kampung sana. Ya, sejak nonton film India lah coba wow nampan kau. Paham enggak? Sejak sering nonton film India nih sudah kayak beruk saya lihat kamu. Iya, orang di film pakai apa? Pakai makeup, ke salon dulu. Istri kita salah kita sendiri, tidak pernah dibelikan gincu. Tentu lempung yang belakangnya, tidak pernah belikan minyak wangi. Nah, makanya buat pula istri kita tidak bosan pula lihat kita. Kalau sering antum setiap gajian terima gaji istri, senang bulan senang. Kalau di awal bulan sering-seringlah di rumah, tapi kalau sudah akhir bulan la haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Itulah mungkin rahasianya. Ini ibu-ibu tutup telinga. Kenapa laki-laki itu dibolehkan? Apa sebab? Di sini mungkin sedang marah, di sini sedang gembira. Terawati kan? Tapi di sini marah, di sana lebih marah. Ini yang bahaya. Makanya salah seorang Imam Masjid Nabawi, Syekh Muhammad Ayub rahimahullah ta'ala, kalau salah dia yang ceritakan waktu dia ngajar Al-Quran di kelas, imam pertama dia waktu itu imam di kali pertama beliau jadi imam tarawih di Masjid Nabawi. Selesai sholat ada bapak-bapak yang cegat, nak, saya punya anak gadis, mau tidak nikah dengan anak saya? Waduh, saya sudah punya istri. Tidak apa-apa, istri kedua. Saya pikirlah dulu, jangan pikir panjang. Akhirnya diiyakannya, iyalah, insya Allah terjadilah pernikahan itu. Akhirnya yang namanya madu asli dengan madu asli jarang manis, selalu pahit. Walaupun istri buya, istri kini sering bertembung, sering sana. Lalu ada yang usulkan ke saya, kalau mereka pernah damai, perlu ada pendamai, perlu wasit. Maksudnya tambah satu lagi.
benar majur. Akhirnya aman, alhamdulillah. Setelah ada yang ketiga aman. Oleh sebab itu kalau tuan-tuan dua masih masalah, kan ibu tutup telinga. Kalau dua masih masalah, teruskan yang ketiga. Tapi jangan bilang, Ustaz kapan? Ya, saya tidak berani ngomong, dia ada belakang sekarang. Nah, dia sudah tahu saya tidak akan mau. Apa sebab? Sudah terlanjur tua. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, pindah ke tadi. Hatib bin Abi Balta'ah tiba-tiba dipanggil oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Orang bersalah kalau dipanggil pasti gemetar. Tapi kalau orang bersalah tak merasa bersalah, nah itu yang masalah. Dia tahu dia salah, dipanggil oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam menyikapi? Ini sirah yang harus kita contoh. Hatib ibn Abi Balta'ah berbuat salah besar sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, dani adrib unuqa hadzal munafiq. Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal leher orang munafik ini. Kan sifat khianat itu sifat munafik kan? Tapi Rasulullah SAW menghormati dia, karena di saat orang sulit ikut berjuang, berbuat salah sedikit jangan dibuang. Ini mohon maaf tidak sedikit, di awal berjuang bikin masjid bukan bikin tempat maksiat, bikin masjid. Kadang-kadang setelah jadi buat sedikit kesalahan disingkirkan. Jangan nengok orang lain, kita. Jangan lihat orang, kita. Ya? Buat satu kesalahan dan itu bukan sifat dasarnya. Tersalah. Berarti syaitan masih bersarang di hati kita. Sirah belum merubah sejarah dan alur hidup kita. Bagi kata Nabi alaihissalatu, illa ya Umar, enggak, dia bukan munafik. Innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia cinta pada Allah dan Rasulnya. Karena Nabi tanya kepadanya, apa yang buat kamu melakukan ini ya Hatib? Kata Hatib Nabi bertanya, ya Rasulullah, ma min ahadin min ashabikal muhajirin illa walahu qarabah. Tak satu pun dari kaum muhajirin kecuali punya kerabat di Mekah yang diharap masih bisa memantau aset-aset mereka yang disita oleh orang Quraisy. Walaupun sudah disita tapi jangan dijadikan SHM. Paham tak? Ini kadang-kadang barang belum jelas statusnya sudah di SHM kan. Makanya banyak SHM yang berlapis. Sahih? Nah, jadi jangan sampai dimiliki. Mereka punya saudara. Nah, saya ingin pula mengambil hati orang Quraisy. Karena kemungkinan, karena Allah sudah menjanjikan inna fatahna laka fathan mubina, kami akan berikan kamu kemenangan yang besar. Bukan akan, sudah berikan setelah sulh Hudaybiyah, itu pasti, dan janji Allah tak pernah meleset. Kapan? Allahu a'lam. Mungkin ini yang akan dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu kamu bocorkan, bukankah ini akan menunda kemenangan yang akan Allah berikan? Subhanallah. Tapi ketika dikatakan munafik oleh Umar, la ya Umar, tidak Umar, munafik tidak pernah mencintai Allah dan Rasulnya, tapi ini mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alam tasma' qaulallah li ahli Badr. Nabi tunjukkan dia punya jasa besar ikut perang Badar. Maka para ulama, khususnya ulama hadis, ketika menyusun hadis berdasarkan tingkatan sahabat, maka ahli Badar termasuk barisan terdepan setelah al-khulafa ar-rasyidin wal mubasysyirina bil jannah. Setelah derajat khulafa ar-rasyidin dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, setelahnya masuk ahlu Badr, atau sebelumnya adalah orang dahulu masuk Islam, kemudian setelah itu adalah yang ikut orang. I'malu ma syi'tum kerjakanlah apa yang lakukan, aku
sudah ampuni dosa kalian. Lihat, Nabi mengajarkan kita bahwa kalau Allah sudah merestui, kita tidak boleh kecuali sami'na wa ata'na. Allah ridha kepada ahli Badar, walaupun berbuat salah besar, Nabi tidak menghukumnya. Apalagi mudaratnya sudah tidak ada lagi, kan tidak jadi sampai. Ada mudaratnya? Ada mudaratnya? Tak. Makanya kaum muslimin, pelajaran banyak di sini. Kadang-kadang kita nengok anak manjat pohon, gara-gara kita marah besar, jatuh itu anak. Saya gara-gara goyang-goyang pula jatuh itu anak. Pada ingin menegur anak, ngajar anak, tapi bikin mudarat pada anak, padahal dia belum jatuh. Gara-gara kita dia jatuh. Alangkah baiknya kalau anak naik ke atas, mungkin kita puji, Masya Allah, nah kamu hebat sekali ya, walaupun ngurut dada kita. Hebat sekali bisa naik ya setinggi itu. Abi tidak bisa dah, emak tidak bisa dah. Nah pasti kamu pintar juga turun ya. Sah? Kan lebih bagus kan? Kalau kau pintar naik, mesti pintar turun. Ya Abi lihat kamu bagaimana turunnya, tapi siap-siap nampung ya. Ini enggak, dibawa kayu digini-gini kan anak itu jatuh ya. Akhirnya bahaya yang dikhawatirkan belum terjadi, gara-gara kita menghukum sebelum terjadi, akhirnya benar-benar terjadi. Ada orang baru selesai cuci mobil, memang cuci mobil itu berat banget, dan pernah coba 2 jam tidak selesai, habis istirahat pula 3 jam dibuatnya. Tidak kerja kita. Ini mohon maaf, bukan saya tidak mau, itu pun bukan kerja saya, sebab 3 jam itu sangat berharga bagi saya untuk membaca, menulis sahih atau tidur gitu. Coba kalau saya setengah jam pula gara-gara itu loyo buatnya. Ya, bosan keras dulu kerja keras. Sekarang yang dipaksa lagi. Ya, suruh yang lembut-lembut aja. Baca, ngetik, habis itu bilanglah istirahat. Tidak rela nampaknya tuh. Nak kasih kerja keras juga. Ya, saya berangkat sebelum subuh, pulang jam 12 malam. Tidak keras kerja, no? Hah? Keras enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi bahaya belum terjadi. Kenapa dijatuhkan hukum? Jelas. Jadi jangan menghukum dulu sebelum terjadi bahaya. Orang baru nak ini, walaupun secara hukum fikih nanti kena, tapi kita harus ingat jasa dan kebaikan serta kelebihan orang, apalagi kalau itu didukung dengan Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Berbicara tentang sirah tak habis sampai malam ini, kecuali tiap-tiap siap sampai menjelang fajar atau ketika kokok ayam berbunyi. Mau kalau tengok senyumnya tidak mau. Saya paham kok, walaupun tersenyum tapi senyumnya kejut. Ya, kalau kita cukup sampai di sini dulu ya. Jadi sirah memang harus hidup dalam kehidupan kita di segala aspeknya, karena dia adalah terjemahan hidup bagi Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi antum letakkan sirah Nabi di depan mata, bagaimana Nabi menyikapi apapun yang terjadi secara fakta, insya Allah jalan kita selamat melenggang ke surga. Amin ya rabbal alamin. Maka yang saya maksud dengan belajar sirah di sini bukan menghafal kapan, tahun-tahun, berapa jumlah apa alat dan ini perlengkapan, enggak. Itu penting, tapi yang lebih penting apa nilai-nilai yang digali dalam sirah Nabi alaihi salatu wasallam, karena itulah yang berubah sejarah umat manusia dari kezaliman menjadi keadilan, dari tidak berilmu menjadi berilmu, daripada suka untuk menghukum dengan secara batil menjadi menghukum secara hak dan adil. Dan dari dulu orang nak nikah hanya sekedar melampiaskan nafsu dan syahwat, menjadi menikah membangun rumah-rumah di surga. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, dan dimudahkan untuk selalu belajar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dulu seperti kata zaman sahabat Abdul Sa'id Al-Khudri, kunna nulaqqinu abna'ana aw sibyanana sirah kama nulaqqinuhumul Qur'an. Kami
mentalqinkan, yakni menghafalkan sirah Nabi kepada anak-anak kami seperti mentalqinkan Al-Qur'anul Karim. Jelas. Dan yang lebih pas itu adalah kita praktekkan dengan perlakuan kita, walaupun tidak banyak berbicara dengan kata-kata dan retorika. Saya yang paling memerlukan pelajaran ini, dan silakan tuan-tuan mengikuti. Kita sama-sama butuh, karena kita tidak seperti dulu. Kalau zaman sahabat, Masya Allah, istri-istrinya kalau diperintah taat, karena mereka tahu Nabi sangat marah kalau tidak taat. Kalau sekarang istri kita kadang lebih tahu pula cara mendapat kita dengan hadis juga. Dengan hadis juga. Baru cerita mulai nak poligami, langsung keluar hadis Nabi. Memang sunnah bang poligami itu. Cuman ingat, Nabi baru berpoligami setelah Khadijah wafat. Istri pertamanya wafat, baru ada cerita poligami. Tunggu saya wafat dulu. Itu kapan dia wafat kita nggak tahu kan? Pas dia wafat, awak mati pula selepasnya. Nah, jadi kadang-kadang ada juga positifnya, sebagian dirahasiakan ya. Ini macam ini kan dirahasiakan bagus kan? Nah, tapi dia pandai juga baca. Nah, ada daurah dia nak ikut pula, lebih daftar daurah ya. Pergilah. Itu ini bahasnya. Kalau sudah tepat kita pasrah, walaupun tak rela. Itulah takdir kita. Terima kasih dan mohon maaf. Saya kira tidak ada tanya jawab. Tidak ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.